pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Kalau ada gejolak yang muncul dari toko-toko, kedekatan emosional kita itulah yang mencoba melakukan pendekatan-pendekatan. Presiden kita sudah menargetkan bahwa pelaksanaan vaksin anak 6-11 tahun ini akan berakhir di Januari. Selamat pagi dari kawasan Bukit Walai Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Kota Bobo dimulai hari ini. Untuk memudahkan pencapaian target sasaran, pemerintah Kota Bobo libatkan unsur Pemda tingkat terkecuali seluruh kepala OPD. Pemerintah Kota Bobo target vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun dituntaskan akhir Januari 2022. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini Sabtu 22 Januari 2022 bersama saya Rizka Harlina. Pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan adanya tambahan 2.604 kasus pada hari Jumat. Dengan begitu total kasus konfirmasi mencapai 4.280.248. Tambahan 2.604 kasus hari ini lebih tinggi dibandingkan kemarin yang tercatat 2.116. DKI Jakarta masih menyumbang kasus baru terbanyak yaitu 1.484. Ini lebih tinggi dibandingkan kemarin yang tercatat 1.155. Disusul kemudian Jawa Barat 505 kasus, Banten 340 kasus, Jawa Timur 92 kasus, dan Bali 38 kasus. Sementara itu kasus sembuh bertambah 811 sehingga total 4.121.498. Sedangkan kasus meninggal bertambah 2, dengan begitu sudah 144.201 orang meninggal akibat COVID-19. Secara kumulatif, kasus aktif bertambah 1.791 menjadi 14.119. Kita ke berita yang pertama. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Bobo dimulai hari ini. Untuk memudahkan pencapaian target sasaran, pemerintah Kota Bobo libatkan unsur pemerintah daerah, tidak terkecuali seluruh kepala OPD. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko melaporkan. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kalau ada gejolak yang muncul dari toko-toko, kedekatan emosional kita itulah yang mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Pemerintah Kota Bau-Bau menjadwalkan pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun dimulai Sabtu 22 Januari 2022. Tempatnya akan dipusatkan di tiap sekolah dasar atau sederajat. Jika pada program vaksinasi usia 12 tahun ke atas yang lalu, para kepala organisasi perangkat daerah tidak begitu dilibatkan, maka pada program vaksinasi anak ini seluruh aparat pemerintah, para kabak, kepala OPD hingga lurah diwajibkan berperan aktif. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse dalam rapat percepatan vaksinasi anak di Palagimata Jumat mengatakan para kabak dan OPD disebar di tiap kecamatan untuk melakukan pendampingan bagi tim vaksinator yang melaksanakan vaksinasi pada sekolah-sekolah yang telah terjadwal. Kepala OPD dengan wilayah. Pendekatan seperti itu diharapkan kalau ada gejolak yang muncul dari toko-toko, kedekatan emosional kita itulah yang mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang apabila nanti penjelasannya itu sangat teknis, membutuhkan ahli, maka kita akan luncurkan dokter ahli. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Laude Aswat mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Satuan Pendidikan dan Komite, seluruh sekolah dasar sudah siap melaksanakan vaksinasi. Dari rapat itu pun disepakati
bahwa pemerintah tidak mengalokasikan waktu khusus untuk melakukan sosialisasi kepada para orang tua. Sosialisasi akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan vaksinasi. Olehnya itu, jika ada orang tua yang masih ragu dan mempertanyakan vaksinasi anak ini, dapat langsung ke sekolah sehingga mendapat pencerahan dari tim medis dan para kepala OPD pendamping. Jadi sosialisasi akan berjalan pada saat pelaksanaan vaksin, karena ini juga dikejar waktu. Sehingga jadwal pertama penting hari ini boleh, karena mulai besok di semua satuan pendidikan di 68 SD itu sudah terjaga. Pada pelaksanaan vaksinasi anak ini tidak diperlukan lagi surat persetujuan orang tua. Tiap orang tua siswa diminta ikut mendampingi anaknya ke sekolah sebagai bentuk persetujuan langsung. Namun yang masih ragu memvaksinkan anaknya diminta tetap datang dan meminta penjelasan kepada tim pemerintah daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Bupati Wakatobi Haliana resmi meluncurkan kapal cepat KM Cantika Lestari 8F di Pelabuhan Pangulubelo, Mandati, Jumat 20 Januari 2022. Kehadiran kapal ini merupakan komitmen Bupati dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah. Kapal cepat ini melayani rute Wanci, Waudeburi, Kendari pada Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara untuk rute dari Kendari, Waudeburi, Wanci setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Harga tiket untuk masyarakat umum Rp170.000, sementara mahasiswa Rp125.000. Pada peluncuran perdana, Bupati menggratiskan biaya kepada para penumpang yang akan berangkat menuju Waudeburi, Buton Utara, dan tujuan kota Kendari. Armada ini masih akan ditambah 1 unit lagi yang rencananya 2-3 bulan ke depan. ABK-nya 100% orang Wakatobi yang sementara masih mengikuti pelatihan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau target vaksinasi anak 6-11 tahun dituntaskan akhir Januari 2022. Mengenai hal itu, kembali Heru Mulku, reporter RRI Bau-Bau melaporkan. Presiden kita sudah menargetkan bahwa pelaksanaan vaksin anak 6-11 tahun ini akan berakhir di Januari. Pemerintah Kota Bau-Bau menargetkan pemberian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dapat tuntas di akhir Januari ini sesuai batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan yang akan menjadi target sasaran penerima vaksin 6 hingga 11 tahun adalah sekira 17.000 orang anak yang mengenyam pendidikan di sekolah dasar binaan pemerintah daerah, jumlahnya mencapai 16.000 anak lebih. Sisanya masuk dalam kewenangan Kementerian Agama dan sebagiannya lagi adalah anak-anak yang telah putus sekolah. Ahmad Monianse mengakui gerakan vaksinasi anak ini diperhadapkan dengan 2 persoalan. Yang pertama, anak yang antusias sementara orang tuanya masih ragu, dan yang kedua adalah orang tua yang sudah mengizinkan namun anaknya memiliki trauma atau rasa takut dengan jarum suntik. Presiden kita sudah menargetkan bahwa pelaksanaan vaksin anak 6-11 tahun ini akan berakhir di Januari. Tentunya ini menjadi acuan kerja kita, mengingat perkembangan vaksinasi akan selalu terlaporkan. Apalagi di dalam vaksinasi kita ini ada tim dari pihak kepolisian, TNI, yang tentunya mereka juga akan melaporkan secara berjenjang kepada pimpinannya masing-masing. Sehingga perkembangan capaian vaksinasi di daerah kita benar-benar terpantau. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau, Dr. Lukman, mengakui tidak sedikit orang tua yang mempertanyakan urgensi vaksinasi anak. Sementara di sisi lain, capaian vaksinasi usia 12 tahun ke atas telah mencapai herd immunity. Lukman mengatakan jenis vaksin yang akan diberikan kepada anak adalah Sinovac karena gejala yang ditimbulkan pasca vaksin hanyalah gejala ringan seperti demam. Saya berkeyakinan bahwa insya Allah kita tidak berhadapan dengan kasus-kasus ikutan yang berat, karena apa? Satu, kebanyakan anak-anak kita yang akan vaksin itu dia tidak bergejala, bahkan harus dilindungi, harus divaksin.
Dr. Lukman juga menambahkan, sejauh ini vaksinasi anak dengan Sinovac berjalan lancar di sejumlah daerah di Indonesia. Dan sampai saat ini belum ada laporan yang menyebutkan vaksin ini menyebabkan anak meninggal dunia pasca divaksin. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, guna mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenaga listrikan Bupati Buton Selatan Laude Arusani dan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulsel Rabar, Awaludin Hafid menandatangani nota kesepahaman. Dalam nota kesepahaman tersebut, PLN dan pemerintah Kabupaten Buton Selatan akan bersinergi dalam mendukung proses pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenaga listrikan di wilayah Buton Selatan. Bupati Laude Arusani menyampaikan ini menjadi langkah awal atas terlaksananya aspirasi masyarakat untuk melistrikan Kepulauan Batu Atas. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulsel Rabar, Awaludin Hafid mengatakan pertemuan ini telah memberikan langkah yang terbaik bagi masyarakat Batu Atas dan PLN sangat mengapresiasi atas inisiatif baik dari pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan dilakukannya percepatan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Kota Bau-Bau dimulai hari ini untuk memudahkan pencapaian target sasaran pemerintah Kota Bau-Bau libatkan unsur pemerintah daerah, tidak terkecuali seluruh kepala OPD. Pemerintah Kota Bau-Bau target vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun dituntaskan akhir Januari 2022. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.